Teman baca, pernahkah kamu penasaran novel apa saja yang begitu populernya sehingga masuk jajaran 10 novel paling populer atau paling laris dan paling banyak dibaca di muka bumi ini? Mungkinkah itu novel yang sudah kamu baca, atau novel yang mungkin kamu sudah pernah tonton menjadi film, atau novel yang sedang kamu inginkan untuk kamu baca? Ya, ini buku kali ini akan menampilkan 10 novel paling laku, paling laris, paling banyak dibaca sepanjang sejarah di dunia ini. Untuk kategori novel, inilah daftarnya. Number 10. Nomor 10 adalah The Lord of the Rings oleh J.R.R. Tolkien. Mungkin kamu sudah menonton filmnya atau sudah menonton sebagian dari filmnya, karena dia adalah sebuah novel yang kemudian berjalan dan berkelanjutan menjadi sebuah trilogi. Novel ini terdiri dari The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, kemudian dilanjutkan dengan The Two Towers, dan diakhiri oleh The Return of the King. Kisah The Lord of the Rings dimulai ketika ada sebuah makhluk bernama Hobbit yang secara fisik kerdil bernama Frodo Baggins mendapatkan sebuah misi yang sangat besar, yaitu mengantarkan sebuah cincin bertuah, cincin yang harus diantarkan untuk mengalahkan kesaktian Sauron. Frodo bersama sahabatnya Samwise dan sekutu lainnya membentuk persekutuan untuk menghancurkan cincin di Gunung Doom. Untuk itulah dia memiliki judul The Fellowship of the Ring. Tolkien membawa pembaca dalam petualangan epik yang menarik, di mana karakter-karakternya mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan menghadapi cobaan yang mematikan. Dia menciptakan dunia Middle Earth yang kaya dengan detail sejarah, budaya, dan makhluk-makhluk fantasi yang menakjubkan. Serial novel fantasi The Lord of the Rings telah diadaptasi menjadi film, teater, game, dan bentuk-bentuk lainnya, dan juga mendapatkan Best Picture dari Oscar, sehingga ini menjadi sebuah karya besar yang baru disadari ketika J.R.R. Tolkien meninggal dunia. Number 9. Buku ke-9 ada The Little Prince oleh Antoine de Saint-Exupéry. Sorry kalau nanti ada yang bisa membenarkan. Antoine de Saint-Exupéry. The Little Prince adalah kisah yang penuh dengan kebijaksanaan dan keindahan yang menyentuh hati. Buku ini menceritakan perjalanan seorang pilot yang terdampar di padang gurun Sahara dan bertemu dengan seorang bocah laki-laki misterius yang berasal dari asteroid kecil bernama B612. Buku ini tidak cocok untuk anak-anak, tapi juga untuk pembaca dewasa yang ingin menggali makna yang lebih dalam dari kehidupan. Pesan-pesan dalam The Little Prince tak relevan dan menginspirasi hingga hari ini, menjadikannya salah satu karya sastra yang paling dicintai dan dihargai di seluruh dunia. Tercatat buku Little Prince telah terjual sebanyak 150 juta kopi. Number 8. Buku ke-8 adalah The Hobbit dari J.R.R. Tolkien, masih dalam semesta The Lord of the Rings. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang Bilbo Baggins yang mendapatkan titah atau misi dari Gandalf untuk mengikutinya untuk merebut kembali kerajaan Erebor dari naga Smaug. The Hobbit tidak hanya sekadar cerita petualangan, tapi juga mengandung pesan-pesan moral tentang keberanian, persahabatan, dan kekuatan yang terdapat dalam diri kita sendiri. Kesederhanaan dan kegembiraan Bilbo dalam menemukan keberanian di tengah-tengah ketakutan menjadikan kisah ini sangat inspiratif bagi siapapun yang membacanya. Number 7. Buku ke-7 ada Harry Potter and the Philosopher's Stone dari J.K. Rowling. Buku ini berkisah tentang Harry Potter, seorang anak yang ternyata adalah keturunan dari penyihir yang kemudian harus bersekolah di sekolah bernama Hogwarts. Di situ dia menemukan jati diri dia sebenarnya dan juga misteri-misteri tentang bagaimana dia dilahirkan. Buku ini adalah buku pertama dari serial Harry Potter yang akhirnya mencapai 7 buah buku, dan di beberapa negara buku ini mendapati judul-judul yang berbeda seperti Harry Potter and the Sorcerer's Stone. 7 buku ini sudah difilmkan dan menjadi box office yang ditunggu pada masanya. Buku ini terjual sebanyak 120 juta kopi. Number 6. Buku ke-6 ada The Lion, The Witch, and the Wardrobe oleh C.S. Lewis. Buku ini adalah serial dari semesta Narnia yang telah terbit dari tahun 1950.
Kisah dimulai ketika 4 saudara Peter, Susan, Edmund, Lucy dievakuasi dari London selama Perang Dunia II dan dikirim untuk tinggal bersama seorang profesor di pedesaan Inggris. Saat bermain-main di rumah profesor, Lucy menemukan lemari ajaib yang membawanya ke dunia Narnia, sebuah dunia yang diperintah oleh seorang penyihir jahat yang kejam. Dengan plot yang penuh petualangan, misteri, dan keajaiban, The Lion, The Witch, and The Wardrobe tidak hanya menghibur tapi juga menyampaikan pesan moral yang mendalam tentang keberanian, persahabatan, dan kebaikan. Buku ini mengajak pembaca untuk mempertimbangkan nilai-nilai seperti keadilan, pengorbanan, dan kekuatan iman. Total terjual buku ini adalah 85 juta kopi. Number 5. Buku kelima adalah She, A History of Adventure oleh H. Rider Haggard, terbit tahun 1887. Ini mungkin novel terkenal yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. She, History of Adventure oleh H. Rider Haggard adalah sebuah karya sastra petualangan klasik yang membawa pembaca ke dalam dunia misteri dan keajaiban di Afrika. Buku ini mengikuti petualangan sekelompok penjelajah yang dipimpin oleh seorang pria bernama Horace Holly yang memulai perjalanan mereka untuk menemukan harta yang hilang di jantung Afrika. Hingga saat ini buku ini telah terjual sebanyak 83 juta kopi. Number 4. The Da Vinci Code oleh Dan Brown yang terbit pada tahun 2003. Novel fiksi thriller karya Dan Brown ini menjadi sensasi ketika pertama kali diterbitkan, meski sebenarnya novel ini merupakan novel kedua yang menampilkan tokoh protagonis, simbolog Robert Langdon. Buku pertama dari seri ini adalah Angels and Demons, dan keduanya diadaptasi menjadi film yang dibintangi oleh Tom Hanks. Buku ini menjadi kontroversi karena menceritakan tentang investigasi yang menguak tentang sejarah-sejarah keagamaan yang membuat beberapa pihak merasa keberatan. Namun buku ini tetap menjadi populer dan dibaca oleh banyak orang. Buku ini sudah terjual sebanyak 80 juta kopi. Number 3. The Adventures of Pinocchio dari Carlo Collodi. Buku ini adalah sebuah buku yang menjadi klasik dan dibacakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Kisahkan tentang Geppetto, seorang tukang kayu yang kehilangan anaknya, kemudian mendapati sebuah boneka kayu yang dia pahat ternyata menjadi hidup. Kehidupan Pinocchio sebagai boneka kayu yang hidup tentu saja membawa banyak dinamika dalam kehidupannya, seperti dia bertemu dengan seorang dalang yang licik dan juga teman yang akhirnya menyesatkannya ke sebuah pulau yang membuat dia berubah menjadi keledai. Adegan ketika Geppetto menemukan Pinocchio di sebuah perut paus menjadi adegan yang cukup ikonik dan menjadikannya sebuah karya klasik yang dibaca hingga saat ini. Adventures of Pinocchio telah terjual sebanyak 80 juta kopi hingga saat ini. Number 2. Novel kedua terlalu sepanjang masa adalah A Tale of Two Cities oleh Charles Dickens. Buku ini adalah sebuah epik sastra yang menawan yang menggambarkan kehidupan selama periode revolusi Prancis dan Inggris pada abad ke-18. Kita diperkenalkan dengan Charles Darnay, seorang bangsawan Prancis yang menetap di Inggris, dan Sidney Carton, seorang pengacara yang cenderung hidup dalam keputusasaan dan kehampaan. Keduanya jatuh cinta pada Lucy Manet, seorang gadis cantik yang ayahnya telah dipecat dari penjara Bastille setelah menghabiskan bertahun-tahun di sana tanpa pengadilan. Hingga saat ini buku A Tale of Two Cities yang terbit pada tahun 1859 ini telah terjual sebanyak 200 juta kopi. Number 1. Novel pertama yang menjadi novel terlaris sepanjang masa di dunia jatuh kepada Don Quixote atau Don Quixote oleh Miguel de Cervantes. Koreksi saya kalau misalnya aku salah dalam penyebutannya. Buku ini terbit pada tahun 1612. Buku ini mengisahkan tentang seorang Don Quixote. Ini adalah sebuah karya sastra klasik yang telah menarik pembaca selama berabad-abad. Buku ini mengisahkan tentang seorang pria tua yang terobsesi dengan buku-buku petualangan ksatria yang idealistis. Dia yang menganggap dirinya sebagai ksatria yang mulia, memutuskan untuk mengembara di Spanyol bersama dengan sahabat setianya Sancho Panza yang menjadi sumber komedi dalam kisah ini. Sejauh ini buku ini telah terjual sebanyak 500 juta kopi. Apakah kamu sudah baca bukunya? Mari kita baca bersama-sama. Oke, itulah 10 novel terlaris sepanjang masa yang mungkin beberapa dari novel tersebut sudah kamu baca atau sudah kamu nikmati dalam bentuk-bentuk lainnya seperti film,
teater atau game. Buku-buku tersebut sebagiannya masih tersedia di dalam bahasa Indonesia, namun beberapa bagiannya mungkin kamu harus cari di tempat-tempat lain. Untuk mendapatkan buku-buku ini, kamu bisa datang ke toko buku, Gramedia dan lain-lain, atau di search saja di Marketplace. Mungkin juga ada di Bumi Fiksi, JDA, dan Republik Fiksi. Kamu tinggal search saja judul bukunya. Kebanyakan dari mereka sudah diadaptasi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti daftar novel terlaris sepanjang masa di episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan apabila kamu punya komentar untuk saran, apa saja buku yang ingin kita bahas di Behind the Book episode berikutnya, silakan untuk komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.